Terima kasih sudah mampir di channel Andri ADJ. Sebelum atau sesudah mendengar kisah ini, silahkan bantu subscribe dulu, like, and comment, dan silahkan Anda simak sampai habis, jangan skip, karena cerita ini sangat bermanfaat untuk pengetahuan. Hubungan dengan Kerajaan Sunda. Kerajaan Sumedang Larang memiliki hubungan yang sangat erat dengan Kerajaan Sunda. Keeratan hubungan ini lebih karena faktor genealogis dan perkawinan. Prabu Aji Putih yang dianggap sebagai leluhurnya raja-raja dan bupati-bupati Sumedang adalah bersaudara dengan Prabu Sri Baduga Maharaja, tanda kurang lebih 1498, atau Prabu Siliwangi, atau juga dalam babat dikenal juga dengan nama Prabu Premana. Kemudian anak pertama Prabu Gajah Agung, raja ketiga Kerajaan Sumedang Larang, yang bernama Ratu Istri Raja Mantri dikawin oleh Prabu Ratu Dewata tahun 1535 sampai tahun 1543. Putra Prabu Surawisesa tahun 1521 sampai tahun 1535. Prabu Gajah Agung adalah turunan ketiga Prabu Aji Putih. Prabu Ratu Dewata adalah raja ketiga Kerajaan Pajajaran selanjutnya. Nyi Mas Ratu puterinya Sunan Tuakan, raja kelima Kerajaan Sumedang Larang, menikah dengan cucunya Prabu Ratu Dewata. Meskipun sering dikatakan bahwa Kerajaan Sumedang Larang termasuk bagian dari Kerajaan Sunda Pajajaran, atau sering juga dikatakan bahwa Kerajaan Sumedang Larang merupakan vasal Kerajaan Pajajaran, namun hal ini jangan dipahami bahwa Kerajaan Sumedang Larang sebagai kerajaan taklukan atau subordinasi dari Kerajaan Sunda Pajajaran. Tidak ditemukan indikasi pola hubungan taklukan dan penakluk atau subordinasi dan dominasi. Kedekatan hubungan dua kerajaan ini lebih karena kedekatan hubungan genealogis dan kekerabatan akibat pernikahan. Dan hubungan ini berpengaruh juga terhadap kedekatan hubungan sosial, ekonomi, politik dan budaya. Kedekatan hubungan antara dua kerajaan ini pun tampak pada periode terakhir Kerajaan Pajajaran, yaitu ketika 4 orang Kandaga Lante dari Kerajaan Pajajaran menjadikan Kerajaan Sumedang Larang sebagai tempat pelariannya, dan kemudian mereka menjadi tangan kanan Prabu Gesan Ulun. Akhir masa kerajaan berakhirnya eksistensi Kerajaan Sunda terjadi seiring dengan gencarnya Islamisasi daerah Jawa bagian barat yang dilakukan oleh Sunan Gunung Jati dari Cirebon untuk mengatasi penyebaran Islam ke wilayah kerajaannya. Sang Ratu Jayadewata, Raja Sunda, berusaha untuk membatasi pedagang Muslim yang akan singgah di pelabuhan-pelabuhan milik kerajaannya. Upaya ini dilakukan untuk mengurangi pengaruh Islam yang akan diterima oleh para pedagang pribumi ketika melakukan kontak perdagangan dengan para pedagang Muslim. Namun demikian, upaya tersebut kurang mendatangkan hasil yang memuaskan karena pada kenyataannya pengaruh Islam jauh lebih kuat dibandingkan upaya pembatasan yang dilakukan oleh Raja Sunda tersebut. Bahkan pengaruh Islam mulai memasuki daerah pedalaman Kerajaan Sunda, sehingga kekhawatiran hancurnya negara semakin besar di kalangan penguasa Sunda. Upaya lain yang dilakukan oleh Kerajaan Sunda dalam rangka membatasi pengaruh Islam di negaranya adalah mencari mitra koalisi dengan negara yang dipandang memiliki ideologi sama dengan Kerajaan Sunda. Mengetahui bahwa di Malaka telah berkuasa bangsa Portugis yang juga memusuhi Islam, Sang Ratu Jayadewata memutuskan untuk menjalin persahabatan dengan Portugis. Hanya dengan persahabatan dengan Portugis, Kerajaan Sunda dapat mengimbangi kekuatan pasukan Kerajaan Demak, Cirebon yang sedang berupaya menyebarkan Islam di Tatar Sunda. Demikian juga dengan persahabatan ini, pengaruh Islam yang dibawa oleh para pedagang Muslim akan mampu dikontrol dengan ketat. Untuk mewujudkan persahabatan tersebut, pada tahun 1512, Sang Ratu Jayadewata XIII mengirim beberapa utusannya ke Malaka di bawah pimpinan Ratu Samiam. Mereka berusaha meyakinkan bangsa Portugis bagi suatu persahabatan yang saling menguntungkan antara Kerajaan Sunda dan Portugis. Ratu Samiam memberikan informasi bahwa sejak Portugis berkuasa di Malaka, pelabuhan-pelabuhan milik Kerajaan Sunda berkembang dengan pesat, sehingga cukup memegang peranan penting dalam jalur perdagangan di Nusantara. Oleh karena itu, Ratu Samiam memberikan penawaran kepada Portugis untuk melakukan perdagangan secara bebas di pelabuhan-pelabuhan milik Kerajaan Sunda sebagai imbalannya. Ratu Samiam mengharapkan bantuan militer dari Portugis apabila Kerajaan Sunda diserang oleh Kerajaan Demak Cirebon. 1 tahun kemudian, tepatnya sekitar bulan Maret-Juni tahun 1513, Alfonso de Olbukur, penguasa Malaka, mengirim 4 buah kapal untuk melakukan ekspedisi ke pesisir utara Pulau Jawa,
Ekspedisi ini bertujuan untuk membuktikan informasi yang disampaikan oleh Ratu Samyam berkenaan dengan peranan pelabuhan-pelabuhan di pesisir utara Pulau Jawa dalam jalur perdagangan di Nusantara. Ekspedisi ini pun bertujuan untuk melakukan perdagangan di pelabuhan-pelabuhan yang dikuasai oleh Kerajaan Sunda. Mereka kemudian menyinggahi beberapa pelabuhan milik Kerajaan Sunda dan menyaksikan betapa ramainya pelabuhan-pelabuhan tersebut disinggahi oleh para pedagang dari berbagai bangsa. Dengan demikian, orang-orang Portugis merupakan orang Eropa pertama yang mendatangi wilayah Tatar Sunda meskipun Kerajaan Sunda telah menandatangani perjanjian politik dengan Portugis, namun perjanjian itu tidak dapat membantu Raja Sunda menyelamatkan kerajaannya dari serangan pasukan Sunan Gunung Jati dan Fathahillah atas saran Sunan Gunung Jati penguasa Cirebon. Pasukan Cirebon Demak terlebih dahulu akan merebut pelabuhan Banten. Penaklukan Banten ini berhasil dilaksanakan dengan baik pada tahun 1526 dan sejak saat itu berdirilah pusat kekuasaan baru di Tatar Sunda, yaitu Kerajaan Banten. Dalam perkembangan selanjutnya, rencana perebutan Sunda Kalapa oleh Demak mendapat bantuan dari Banten sehingga tempat ini dijadikan pangkalan utama bagi pasukan Demak Cirebon. Serangan terhadap pelabuhan Sunda Kalapa dilakukan pada tahun 1527, yang melibatkan sekitar 1.452 orang prajurit di bawah pimpinan Fathahillah. Perlawanan gigih yang diperlihatkan oleh pasukan Kerajaan Sunda tidak mampu membendung pasukan Cirebon Banten Demak sehingga pasukan Kerajaan Sunda mengalami kekalahan. Kekalahan tersebut mengakibatkan pelabuhan Sunda Kalapa dapat dikuasai sepenuhnya oleh pasukan Cirebon Banten Demak. Sejak saat itu, nama kota pelabuhan ini diganti oleh Veletehan menjadi Jayakarta. Jatuhnya Sunda Kalapa merupakan awal hancurnya Kerajaan Sunda. Di lain pihak, Banten tumbuh menjadi pusat kekuasaan terpenting di Tatar Sunda sebelah barat. Penguasa Banten, Maulana Hasanuddin menerapkan politik ekspansi untuk menaklukkan Kerajaan Sunda, akan tetapi, usahanya tersebut belum berhasil karena keburu meninggal dunia 1570. Usahanya kemudian dilanjutkan oleh Maulana Yusuf penguasa Banten yang menggantikan Maulana Hasanuddin. Pada masa inilah, tepatnya tahun 1579, pasukan Banten yang dibantu oleh Cirebon berhasil merebut Pakuan Pajajaran sekaligus mengakhiri eksistensi Kerajaan Sunda. Sementara itu, sekitar tahun 1579 di Kerajaan Sumedang Larang terjadi juga pergantian kepemimpinan. Ratu Pucuk Umun menyerahkan tahta kerajaannya kepada anaknya Prabu Gesan Ulun tahun 1579 sampai tahun 1610. Setelah mengetahui Kerajaan Sunda runtuh, Prabu Gesan Ulun menyatakan dirinya sebagai penerus kekuasaan Kerajaan Sunda dan seluruh bekas wilayah kerajaan itu ia masukkan menjadi wilayah Kerajaan Sumedang Larang, yaitu meliputi seluruh wilayah Jawa Barat, tanpa Banten, Jayakarta, dan Cirebon. Menurut salah satu historiografi tradisional Sumedang berupa babat, peralihan kekuasaan Kerajaan Sunda kepada Kerajaan Sumedang Larang berlangsung melalui penyerahan mahkota emas Raja Kerajaan Sunda kepada Prabu Gesan Ulun. Mahkota itu diserahkan oleh 4 orang Kandaga Lante, semacam kepala yang lebih tinggi satu tingkat daripada Cutak Camat Kerajaan Sunda, yaitu Sang Hyang Hawu, Sayang Hawu, atau Jaya Perkosa, Batara Dipati Wiradijaja, Nangganan, Sang Hyang Kondang Hapa, dan Batara Pancar Buana Terongpeot. Semua Kandaga Lante itu tidak kembali lagi ke Kerajaan Sunda, karena memang telah runtuh. Mereka terus berbakti. Gesan Ulun Kumawula, Gesan sama dengan tempat, Ulun Kumawula sama dengan bekerja, di Sumedang Larang. Penyerahan mahkota tadi secara simbolis berarti bahwa Sumedang Larang menjadi penerus Kerajaan Sunda. Mahkota ini sekarang disimpan di Museum Prabu Gesan Ulun Sumedang dan duplikatnya sering digunakan sebagai mahkota pengantin pria dalam upacara pernikahan. Prabu Gesan Ulun berhasil mengumpulkan kembali rakyat bekas Kerajaan Sunda sebanyak 44 kepala rakyat yang terdiri atas 26 Kandaga Lante dan 18 umbul dengan caca sebanyak tanda kurang lebih 9.000 umpi. Ratu Pucuk Umun menikah dengan pangeran santri dari Cirebon. Ia adalah seorang pangeran yang sekaligus juga seorang ulama. Nama asli pangeran santri adalah Pangeran Kusumadinata. Pernikahan Nyi Mas Ratu Inten Dewata, Ratu Pucuk Umun, dengan Pangeran Kusumadinata, Pangeran Santri, dianggap sebagai berakhirnya masa Hinda di Sumedang dan mulai tersebarnya agama Islam. Pada masa itu ibu kota Kerajaan Sumedang Larang
dipindahkan dari Ciguling ke Kutamaya. Pemindahan ibu kota kerajaan ini terjadi kira-kira pada tahun 1530. Pernikahan Ratu Pucuk Umun dengan Pangeran Santri membuahkan 6 putra, yaitu 1. Raden Angkawijaya kemudian bergelar Prabu Gesan Ulun. 2. Kiai Rangga Haji. 3. Kiai Demang Watang. 4. Santowaan Wirakusumah. 5. Santowaan Cikeru. 6. Santowaan Awilwar. Terima kasih telah mampir, sekali lagi semoga menjadi pengetahuan. Cerita ini dilansir dari berbagai sumber sejarah, jangan lupa subscribe, like, and comment.